Siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama berhadir di ruang budaya kita cinta ini. Salam bertek dan salam, marilah sama-sama kita sambung tinggikan bahwa baginda Rasulullah SAW yang berlapaskan Allah Taala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kadis Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Pak Saptar Harahap SOS MM. Yang terhormat Ketua Penyelenggara panitia pada acara hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Guru Dekan dan orang tua kami sekalian, dan yang kami sayangi para peserta pelatihan pada hari ini. Nah, baiklah, mungkin sudah langsung saja kita lihat di depan kita bersama ada sebuah kerajinan dari bahan-bahan botol bekas. Nah, kenapa kita pilih roket air? Namanya roket air. Kenapa kita pilih roket air? Karena roket air ini bahan dasarkan botol plastik, yang mungkin botol plastik ini sangat banyak kita temukan di mana-mana. Jadi itulah mengapa kami ambil temanya, yaitu roket plastik dari botol. Mungkin bisa dipahami kawan-kawan sekalian. Baiklah, untuk cara pengerjaannya mungkin langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita perlu satu botol bekas, botol plastik nih. Jadi ini kosong ya, dianggap kosong. Nah, terus langkah yang kedua, lubangi tutup botol dengan pisau. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, oke, bisa dilihat, dan karet ban. Karet bannya seperti ini. Fungsi karet ban ini untuk memperkuat agar air tidak tumpah ketika ingin dihembuskan. Nah, setelah itu dimasukkan, ditutup ke dalam botolnya. Oke, dimasukkan, maka akan jadi seperti nantinya. Oke, bisa dipegang. Nah, seperti ini. Ada karet ban di dalamnya. Oke. Terus setelah itu, langkah selanjutnya untuk pembuatan sayap. Jadi sayapnya ini terbuat dari kardus bekas juga. Jadi semuanya ini berbahan dasar bekas. Nah, terus ditempel ke 3 bagian botol. Nah, ditempel. Oke, ditempel 3 bagian. Untuk fungsinya untuk menyeimbangkan roket agar ketika diluncurkan ke udara dia tidak oleng ataupun fokus gitu teman-teman. Nah, setelah itu ada bahannya kepala roket ini, ada kerucut dari karton Manila. Mungkin karton Manila ini bisa juga bekas ataupun yang baru juga bisa. Fungsinya juga untuk semata-mata untuk menstabilkan daripada roket ini. Oke. Dan jangan lupa pula di dalam kerucut ini ada batu berukuran 20 gram. Ada batu berukuran 20 gram. Fungsi daripada batu itu untuk menstabilkan ketika ada angin, ada goncangan, dia tetap stabil, teman-teman. Nah, jadi seperti inilah bentuknya. Nah, untuk cara pengerjaannya mungkin sebenarnya pada hari ini kita sudah berbuat rencana untuk diterbangkan ataupun kita kompakan gitu. Cuman karena kondisi di luar hujan, jadi untuk sementara mungkin seperti ini, ataupun mungkin nanti ada arahan yang lain bisa kita terbangkan, teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin dipersilakan bagaimana cara pembuatan, bahan-bahan diperlukan atau yang lain-lain. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan. Nah, baik, untuk selanjutnya ini ada pipa paralon. Jadi pipa paralon ini berfungsi sebagai alat untuk media tembakan roket. Nah, jadi roketnya nanti dimasukkan ke dalam ini. Mungkin bisa diperagakan. Nah, dimasukkan ke dalam ini. Oke, dimasukkan. Nah, sebelum kita masukkan roket ini, kita isi air dulu. Sekitar 350 menggunakan corong. Nah, dimasukkan dulu. Oke, kira-kira 300 mili air di simulasi aja, Bang. Oke, 300 mili, kurang lebih sebanyak ini. Nah, setelah dimasukkan air, kemudian kita masukkan. Yuk, masukkan ke sini. Menggunakan corong kita masukkan. Oke. Kita masukkan. Nah, ini udah pakai air ini ya? Iya. Udah pakai air, Pak. Nah, langsung kita kunci. Ada penguncinya juga di sini. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan terlalu detail karena waktu kita juga ini terbatas. Langsung dimasukkan dan dikunci. Setelah ini dikunci, maka akan kita pompa dari bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada sebuah pentil tube ban.
Jadi kita manipulasi, kita tempelkan ke bagian pipa. Oke, langsung aja dipompa misalnya. Nah, langsung dimasukkan seperti ini. Nah, ketika anginnya kita pompa, otomatis akan ada sebuah tekanan. Jadi rumus fisikanya P sama dengan F. Artinya ketika tekanan itu kuat, maka daya dorongnya juga akan kuat. Ataupun yang bisa kita dengar rumusnya hukum kekekalan energi. Jadi energi yang timbul sama dengan energi yang keluar. Begitu juga kita ketika lempar bola. Kalau semakin tinggi kita lempar bolanya, maka pantulannya akan semakin tinggi juga. Nah, seperti itulah cara kerja roket air ini. Nah, mungkin jika teman-teman ada yang ingin disampaikan ataupun dipertanyakan, mungkin dipersilakan. Untuk info lebih lanjut mungkin bisa langsung berteman ataupun add di Instagram kita Teknik Sipil UGN, dan ada juga Ilmu Komputer UGN. Untuk YouTube kita ada Teknik UGN. Mungkin bisa langsung di subscribe ataupun untuk info selanjutnya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan ataupun mengenai apapun, mungkin bisa dipertanyakan. Borkat. Untuk lebih jelasnya lagi, besok kita buat peraganya sesuai seperti yang diminta oleh Pak Siagian ya. Besok kita peragakan cara membuat dari roket. Jadi besok kita menyediakan bahan-bahan. Nanti ada yang mendesainnya. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya ketika kami latihan, mungkin kita beberapa kali mencoba ya. Kira-kira terbang jauhnya ini maksimal ada kurang lebih 30 meter gitu ya, kurang lebih. Jadi dari beberapa kali riset kita menyimpulkan bahwasanya tekanan yang dibuat oleh roket itu hanya mencapai sampai 30 meter. Mungkin dari sini sampai 30 meter gitu. Ya. Kalau ketinggiannya mungkin hampir 20 meter gitu. Tergantung kita posisikan alat tembaknya. Kalau mungkin kita buat ke atas mungkin lebih tinggi dan jaraknya mungkin lebih rendah. Tapi mungkin kalau kita condongkan ke depan lagi mungkin bisa jadi lebih jauh. Nah, mungkin cukup sekian. Jika ada yang ingin dipertanyakan boleh langsung saja angkat tangan. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya? Begini, kami dari panitia dulu ya bertanya. Kau tertarik juga ini? Mungkin mewakili peserta ini ya. Ini menurut kami ini masuk wahana anak-anak atau bagaimana nih, Dek? Di tempat wisata. Ini kira-kira ini arahnya kemana? Wahana anak-anak atau dewasa? Baik, saya jawab ya. Untuk dari pertanyaan Bapak, mungkin kalau dia dari segi umur, mungkin kemarin ketika kami meriset bukan hanya anak-anak yang lihat, jadi orang dewasa juga ini apa? Penasaran. Apa tuh kok bisa terbang-terbang gitu kan? Jadi datang, terus kita diskusi juga. Kita jelaskan bahwasanya roket ini kita jelaskan hukum fisikanya apa dan sebagainya. Jadi kalau mungkin ketertarikan bisa jadi anak-anak, bisa jadi orang dewasa, bahkan anak muda itu kita. Itu mungkin Pak. Kemudian kepada peserta, sebenarnya ini menjadi permainan mungkin di tempat wisata ya. Kita rata-rata tempat wisata kita ini kan wisata alam. Wisata alam ini masih polos semua. Jadi masih perlu ada wahana-wahana mungkin seperti inilah. Bisa kita kerjasama dengan pengelola objek wisata. Ya, maka besok terus kita ikuti materi orang bapak ini. Nanti kalau perlu kita eksebisi di tempat wisata, umpamanya di C55 kita eksebisikan masing-masing, mulai dari peserta Sipirok, peserta dari Marancar, kita eksebisi dibantu oleh adik-adik ini di tempat wisata. Barangkali bisa untuk mendorong OPAD, pendapatan asli daerah kita. Kalau begitu orang punya wisata pun pasti mau kan. Dengan promosi pakai apa namanya ini, eksibisi roket air 3 km. Siapa yang berminat untuk tentara Hamas supaya bisa dengan mengolah roket ya, semua adik-adik ini ya.
Baik, lanjut Bu. Masih ada kira-kira 10 menit lagi. Oke. Untuk yang cewek, ya, ada yang mau ditanya? Boleh berteman dengan anak-anak UGN. Ini ada alamatnya ya. Silakan di tag ya. Silakan berteman. Mereka nggak